Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya. Wah, ini sangat luar biasa. Mobil ini kami yakin 1000% akan bikin teman-teman tercengang. Iya, karena harga mobil ini sangat murah banget, hanya berkisar 200 jutaan rupiah saja. Dan mobil ini telah menjadi mobil paling murah di dunia dengan tingkat kemewahan yang paling mewah di dunia, serta dilengkapi dengan teknologi canggih dan diklaim sebagai mobil paling aerodinamis di dunia saat ini. Dengan itu berarti mobil ini memiliki akselerasi yang sangat luar biasa cepat. China memang benar-benar nggak ada habis-habisnya ya. Dan mobil ini merupakan mobil keluaran dari Dongfeng yang di Indonesia dikenal dengan nama DFSK dengan merek Dongfeng 14. Dan ternyata diam-diam merek ini telah dukung Palestina loh. Oke, kita balik ke laptop ya. Mobil ini merupakan gebrakan besar di industri otomotif karena dengan harga murah, namun lihat tampilan model dari mobil ini sangat betul-betul luar biasa. Yang nggak tahu pasti nggak bakal nyangka ini mobil China, namun pastinya mereka akan tebak bahwa ini merupakan mobil Eropa. Jelas dong, orang awam pasti bakal tertipu. Karena tampilan desainnya layaknya mobil-mobil sport mahal dari Eropa ya. Dan ngeri banget logonya, mewah dan elegan ya. Serta logonya ini bisa mati nyala seperti ini. Beuh, bener-bener juara banget sih ini. Oke, sebelum kita bahas mengenai berapa sih bandrol harga mobil ini dan juga apa sih nama mobil ini, kita cek detail dulu ya untuk desainnya. Pada bagian fasianya, mobil ini memiliki grill dengan model tertutup. Iya, jelas grillnya pasti bakal tertutup karena mobil ini merupakan mobil full listrik. Dan lampu depannya sangat mewah banget ya, serta memiliki bentuk angka 7. Lalu seperti yang telah kami sampaikan, mobil ini memiliki aerodinamis yang sangat tinggi sehingga sejumlah fitur desain dibuat untuk mendukung dan menjaga koefisien drag tetap rendah. Seperti diantaranya, mobil ini memiliki gagang pintu dengan model tersembunyi yang dimana akan keluar masuk saat akan dibutuhkan. Dan mobil ini juga memiliki penutup roda dengan hambatan rendah. Lalu untuk velgnya telah tersedia pilihan berukuran 19 dan 20 inci. Oke, berlanjut ke bagian samping. Dari pilar B terlihat mobil ini memiliki garis atap yang mulai melengkung ke bawah. Yang modelnya ini identik dengan sebuah mobil coupe. Bener-bener asli, mobil ini mewah dan sporty banget ya. Lalu mobil ini juga memiliki 5 pilihan warna, yaitu memiliki warna biru, hijau, putih, merah, dan hitam. Oke, beralih ke bagian buritan. Di bagian belakang, mobil ini telah memiliki bagian belakang yang dilengkapi dengan ekor bebek atau ducktail. Dan bagasinya ini dapat dioperasikan secara elektris. Gila sih ini, mobil harga murah, tapi pengaturannya udah sekeren ini ya. Dan bagasi dari mobil ini sangat luas banget ya, karena memiliki kapasitas sebesar 541 liter. Dan kalau dirasa kurang luas, maka kursi jok belakang dapat dilipat hingga kapasitasnya akan meningkat menjadi sebesar 1303 liter. Dan mantapnya, mobil ini juga mempunyai frunk atau bagasi di bagian depan. Wow, luar biasa ya. Lalu mengenai dimensinya, mobil ini memiliki dimensi yang cukup lumayan besar. Ya, karena mobil ini telah memiliki panjang 4935, lebar 1915 dan tinggi 1495 mm dengan jarak sumbu roda 2915 mm. Oke, sebelum kita tengok mengenai interiornya, kita lihat dulu ya kekuatan dari mobil ini. Mobil ini sangat luar biasa kuat banget dan juga sangat canggih. Mobil ini telah sukses melewati berbagai pengujian berat. Seperti diantaranya, mobil ini telah melewati uji ketahanan dari panas. Ya, mobil ini telah sengaja melewati kobaran api dengan suhu yang sangat tinggi banget. Dan hebatnya, apinya ini langsung dikenakan kepada bagian baterainya. Dan hasilnya luar biasa dengan menggunakan material khusus. Mobil ini sangat kuat banget. Baterainya tidak mengalami kerusakan sedikit pun, tidak meledak apalagi sampai mobilnya terbakar. Dan berikutnya, mobil ini juga telah melewati uji rendam air yang dimana untuk membuktikan baterainya kuat jika terjadi banjir. Lalu tidak akan ada konsleting, sehingga mobil ini telah sengaja melewati genangan air yang cukup tinggi.
Dan lagi-lagi hasilnya luar biasa. Mobil ini aman dari banjir dan tidak ada air yang masuk sedikit pun ke bagian kabinnya. Mantap ya. Lalu berikutnya, uji yang ketiga adalah uji aerodinamis. Ya, mobil ini telah diberikan tekanan angin yang cukup besar dan hasilnya sangat luar biasa. Mobil ini diklaim memiliki hambatan angin terendah dari semua mobil hatchback yang ada di dunia yang telah diproduksi secara massal. Ya, karena mobil ini memiliki koefisien drag hanya sebesar 0,191 cc saja. Tentu, angka ini sangat mengesankan banget karena belum pernah ada di dunia dengan pencapaian seperti ini. Tapi Cina sanggup ya, dan gilanya harga mobilnya murah. Wah, bener-bener Cina nggak ada obat dan nggak ada lawan ya. Lalu pastinya mobil ini juga telah melewati beragam pengujian tes tabrak dan hasilnya juga tentunya mengesankan. Lalu mengenai kecanggihannya, mobil ini telah dilengkapi dengan sistem bantuan mengemudi yang menggunakan kamera, sensor ultrasonik, dan radar gelombang milimeter. Lalu telah memiliki fitur-fitur seperti cruise control adaptif kecepatan penuh, bantuan pemeliharaan jalur, dan pemusatan jalur. Dan seperti terlihat di sini, mobil ini juga dapat berjalan sendiri tanpa supir ya. Oke, sekarang kita tengok untuk interiornya ya. Untuk kabinnya, mobil ini memiliki pilihan warna hitam atau putih. Dan di bagian depan mobil ini, yaitu pada dashboardnya, telah disematkan layar hiburan dengan ukuran yang cukup besar, yaitu berukuran 15,6 inci. Lalu terdapat sebuah layar instrumen cluster berukuran 8,8 inci. Adapun sistem infotainment pada mobil ini didukung oleh sistem OS Shanghai. Dan mantapnya, mobil ini telah mendukung fitur gerakan dan perintah suara atau voice command. Serta mobil ini juga telah menyediakan fitur 4G dan hotspot WiFi. Lalu, mobil ini juga telah dilengkapi dengan jok kulit imitasi. Serta joknya ini sangat nyaman banget karena telah dilengkapi dengan fitur pemanas. Dan mobil ini juga telah menggunakan sistem suara premium, yaitu dilengkapi dengan 12 speaker. Adapun untuk ruang akomodasinya, mobil ini memiliki ruang penyimpanan yang cukup banyak dan sangat proper banget. Seperti terlihat di sini, di bagian konsol tengahnya sangat banyak sekali ruang penyimpanan dan juga memiliki fitur wireless charging. Lalu terdapat cup holder, beberapa colokan port USB, dan juga banyak terdapat ruang penyimpanan di bagian konsol tengahnya. Lalu semua material dan bahan yang digunakan mobil ini benar-benar tidak mencerminkan mobil dengan harga 200 jutaan rupiah, tapi ini sih kelihatannya kayak mobil seharga 800 juta ya. Iya, karena baik dari segi desain, material, dan kualitas yang digunakan oleh mobil ini sangat baik. Dan untuk baris kedua juga terlihat cukup lapang, leluasa, dan pastinya nyaman juga ya. Oke, sekarang teman-teman pasti udah penasaran kan dengan berapa sih bandrol harga dan mobil apa sih ini? Iya, saat lagi kita akan tiba pada bagian tersebut ya. Namun sebelumnya kita cek dulu yuk untuk performanya. Iya, tenaga dari mobil ini telah berasal dari motor listrik 160 kW di gandar belakang, dan mobil ini telah memiliki torsi sebesar 310 Nm, yang dimana tenaganya ini dapat membuat mobil ini memiliki akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya butuh waktu 6,67 detik saja. Adapun untuk baterainya telah menggunakan paket baterai lithium besi fosfat atau LFP sebesar 56,8 kW. Lalu untuk jarak tempuhnya, mobil ini memiliki jarak tempuh hingga sejauh 555 km. Wow, cukup jauh juga ya jarak tempuhnya. Oke, sekarang kita akan tiba di bagian harga ya. Perlu kami sampaikan bahwa mobil dari Dongfeng Forting ini punya nama Shanghai S7. Dan mobil ini masuk ke dalam golongan sedan atau hatchback EV. Dan yang gilanya, Dongfeng telah menjual mobil ini dengan harga murah. Ya, mobil ini telah ditawarkan dalam 3 pilihan varian, yang dimana harga untuk varian termurahnya adalah dibanderol berkisar 258 juta rupiah. Sedangkan untuk varian termahalnya dibanderol seharga 301 juta rupiah saja. Wah, gila sih ini harganya. Bener-bener nggak masuk akal ya. Masa mobil semewah ini harganya hanya segitu? Tapi ya mungkin saja bisa terjadi karena teman-teman cek aja deh harga mobil DFSK Series i1 yang dimana di Indonesia telah dinobatkan sebagai mobil listrik paling murah di tanah air. Ya semoga saja mobil ini juga jika nantinya sudah didatangkan oleh DFSK Indonesia, harganya beda jauh ya dengan harga di China. Ya jadi itu mobil Dongfeng Forting Shanghai S7. Nah gimana pendapatnya menurut teman-teman mengenai mobil ini? Menurut teman-teman keren gak? Dan kira-kira kalau udah masuk Indonesia harganya bakal jadi berapa ya? Bantu dong berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk Dongfeng Forting Shanghai S7.
Oke, masih banyak menonton. Jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.